Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Lingo Post Channel dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi ya di hari Senin. Ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa sih? Tanggal 8 November 2021 menjelang Hari Pahlawan. Ini sejumlah sekolah sudah melaksanakan peringatan Hari Pahlawan ya. Tapi gimana di SMA 5? Kita sudah mengundang OSIS, ketua OSIS nih. Namanya panjang banget. Saya mau sebutin semuanya, tapi nanti panggilannya cuma satu. Ketua OSIS SMA Negeri 5 Lubuk Linggau tahun periode 2021-2022 ada Mas Pandu Fatih Maulana Malik Ibrahim. Ini panggilannya siapa? Panggilannya Pandu. Pandu. Jadi teman-temannya Pandu mungkin nanti bisa di like ya omongan Pandu. Kita janjiannya 3 hari ya, seminggu ya. Iya. Dan alhamdulillah Pandu sama didampingi sama Sekbid Iman dan Takwa dan di Mualimin Putra Pratama. Ini panggilannya Dandi. Oke teman-teman, kita lihat dulu wajah keduanya. Tolong Om Daka di zoom in dulu wajah Pandu dan wajah Dandi. Nah, kita sengaja mengundang Dandi dan Pandu untuk ngobrol-ngobrol tentang program yang akan mereka laksanakan. Apalagi ini kan tantangan pengurus OSIS tahun lalu dan tahun ini itu gimana tetap survive, tetap aktif, tetap produktif, tetap menjalankan program kerja sementara situasi masih belum normal, masih pandemi COVID-19. Nah, kita bakal cerita sama Pandu dulu ya, kita gantian ya ceritanya ya. Pandu cerita dulu dong, gimana ceritanya si Pandu bisa jadi siswa SMA Negeri 5. Jadi waktu lulus SMP itu kan ada keinginan ingin masuk sekolah lain. Tetapi sudah tahu dari orang-orang banyak kalau OSIS SMA Negeri 5 ini pernah mengadakan lomba Semali Art dan POS. Itu lombanya itu salah satu SMA sederajat sekota Lubuk Linggau. Bergengsi ya? Ya, itu sempat juga acara besar. Itu jadi itu yang membuat Pandu tertarik untuk masuk ke SMA 5. Oh gitu. Memang bener ya kalau kita ngelihat sekolah itu kalau dia aktif itu hidup gitu kan? Iya. Itu aku bisa dong. Jadi cita-citanya lebih banyak ya. Kalau Dandi sendiri gimana ceritanya bisa masuk ke SMA 5? Kalau lulus dari SMP ini inginnya tuh STM, ngambil jurusan itu multimedia. Tapi orang tua tuh menyetujui di SMA 5. Kenapa? Alasannya tuh yang pertama tuh ngambil jurusan IPA. Karena Dandi ingin cita-citanya Dandi ini ingin jadi manajer. Oh gitu. Kan IPA kan bisa seperti ngitung-ngitung. Nah jadi orang tua tuh menyetujui masuk dengan IPA itu. Oh gitu. Jadi dua-duanya ini punya cita-cita teman-teman. Jadi sebelum masuk sekolah memang sudah disetujui diarahin ke SMA 5. Oh gitu. Rumahnya memang dekat dengan SMA 5? Iya dekat. Di mana posisinya? Posisinya di Talangwar ini. Oh ya, jadi searah ya. Di Kelurahan Muara ini berarti ya? Iya. Oh, Kelurahan Muara ini. Kalau Pak Pandu di mana rumahnya? Rumahnya di Perumnas Lubuk Tanjung sebelum Kodim. Oh gitu. Mungkin ada teman bermainnya Pandu ya? Atau alumni SMP Saverius? Katanya Pandu alumni SMP Saverius. Kalau Dandi alumni SMP Negeri 14. Iya. 14 Lubuk Linggau ini deket tuh dari 14 ke SMA 5. Satu jalur gitu ya. Oke. Jadi di masa pandemi belajar sudah normal ya sekarang ya? Sekarang sistemnya ganjil genap. Ganjil genap maksudnya kayak mobil gitu? Oh, Enggak. yang nomor ganjil dulu? Ya, minggu pertama itu untuk sesi ganjil. Oke. Minggu kedua baru sesi genap. Oh gitu. Ya. Oh berarti nggak berkerumun banget ya? Ya, enggak. Oh iya. Berarti kalian kadang rindu juga dong sama teman-teman yang ganjil yang gitu? Iya, kadang itu waktu sekolah di sesi genap, tapi teman-temannya banyak di sesi ganjil. Oh gitu. Iya, jadi kurang gimana gitu. Kurang hidup ya suasana. Iya. Tapi jaga jarak dong.
Iya, jaga. Jaga jarak. Oke. Tetap mematuhi prokes. Iya. Oke. Berarti pengen banget pasti mereka ya tatap muka full ya. Ya Pengen sih. ya? Pengen Pengen. banget. Iya pengen. Kenapa sekarang kenapa? Apa ada semacam apa ya kesulitan-kesulitan dari sisi belajar gitu kalau masih tatap muka terbatas? Kalau masih tatap muka terbatas itu biasanya tuh kan apa tuh mata pelajarannya itu pasti dibatas-batasi. Oh, waktunya ya? Waktunya sejam jadi 22 menit. Iya. Ya sejam jadi Jadi 22 menit. Oh gitu. Jadi siswa itu kan dalam mengikuti materi pasti butuh waktu yang lama untuk meresapi materi itu. Jadi kalau sesi genap ganjil nih dibatasi waktunya. Jadi kami sebagai siswa ini kurang kayak mana lah dari materi yang dijelaskan oleh guru. Masih kurang jelas Masih gitu. kurang jelas. Oh gitu, bener ya. Ini semoga pemerintah ya bisa mendengarkan suara hati pelajar. Ini ketua OSIS dan Sekbid Imtak ini. Jadi setidaknya kalian mungkin yang lain juga merasa gitu ya. Ya harusnya aku kan masih punya waktu untuk sharing sama guru-guru ya. Masih Ya. ada waktu sharing sama guru, tapi harus udah pulang jam 11 ya kan? Iya. Iya. Jam 11 sudah pulang. Kita doakan semoga Lubuk Linggau makin membaik. Amin. Jadi program sekolah tatap mukanya bisa full, Pandu sama Dandi bisa optimal gitu belajarnya. Oke. Nah kaitannya dengan OSIS, boleh cerita dulu nggak kemarin? Ini si Dandi mendukung Pandu nggak kemarin? Nyalon Pas juga. pemilihan. Oh nyalon juga. Iya, nyalon juga. Jalan. Jadi ini rival jadi teman ya? Iya. Oh, gimana ceritanya? Pandu dulu cerita. Gimana bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan akhirnya terpilih? Waktu kelas 10 itu agak sedikit ragu. Soalnya saingan Pandu tuh menurut Pandu itu saingan Pandu lebih sosialnya tuh lebih besar. Maksudnya dalam arti kata itu dia temennya banyak dari SMP, dari alumni SMP 1. Dia public speaking juga terlalu bisa. Nah, tapi waktu mendekati penyalonan ada kakak kelas yang mendorong atau mendukung Pandu. Pandu untuk kelas nyalon. 10 ceritanya? Sekarang? Sekarang kelas 11. Oh 11, oke Ya. oke. Jadi waktu kakak itu ngasih arahan, kasih motivasi, dorongan, di situ Pandu mulai bergerak hatinya. Kalau orang bisa, kenapa Pandu enggak? Oh gitu. Kalau orang bisa maju, kenapa Pandu enggak? Ya mulai dari situ. Mulai dari situ Pandu mulai belajar public speaking, mulai ngobrol bareng sama teman-teman. Yang awalnya tuh kan daring kita tuh kan, jadi Iya. sedikit malu gimana gitu. Oh jadi kamu sosialisasinya ngobrol gitu ya? Ya kadang canda. Pendekatan gitu ya? Oh, ini udah main politik ya? Traktir juga? Enggak ya, traktir ya? Ya, Oh intinya kamu memperkenalkan diri yang santai gitu. Ya. Aku bakal nyalon loh. Yang jelasin gitu gak sih? Ya enggak sih. Oh. Awalnya sih kalau sama kakak kelas tuh kita lebih menghormati lah. Kayak kakak kelas nih sapa, salam, Oh, ya, senyum. Oke. Jadi kakak kelas tuh mesti berpikir kalau anak ini sopan, Iya ya. anak ini kok sama orang tua ini banget, Iya menghargai banget. Ah. Nah, kalau sama dengan angkatan sama adik kelas baru tuh kadang Pandu cek satu-satu itu mulai dari kelas 11, kelas 10, kelas 12. Oh kamu listing ya? Iya. Oke akhirnya dapat suara berapa? Alhamdulillah kalau nggak salah 459 Dari berapa siswa seluruhnya? dari kurang lebih 1000 lebih. 1000 lebih. Banyak yang ini ya, banyak yang nyalon ya. Berapa calon? Tiga pasang. Oh 3 pantas banyak ya. Iya. Pasang. Oke. Dan Denny melihat Pandu menang itu gimana? Kalau melihat Pandu menang nih ya mendukung. Oke, kamu nggak ada rasa iri atau apa gitu? Nggak ada, soalnya Pandu ini kan ibaratkan tuh di dalam pertempuran itu musuh. Oke. Tetapi dalam pertandingan atau dalam satu keluarga atau organisasi yang menang tuh pasti jadi kayak mendukung teman. Jadi seluruhnya dari yang kalah calon yang kalah dirangkul semua oleh Pandu. Ya, Alhamdulillah Dirangkul. Pandu Dirangkul masih semua. menjaga solidaritas lah.
Oh gitu. kebersamaannya. Dan akhirnya Dandi juga salah satu yang mendukung. Ini dikasih jabatan ini kabinet di kabinetnya Pandu. Wakilnya siapa Pak Pandu? Wakilnya Elsa. Elsa, Iya. perempuan. Ya, perempuan. Kenapa Pandu milih perempuan? Ya, Pandu yang milih atau kayak didorong gitu? awalnya tuh disuruh milih. Tapi akhirnya tuh sama kakak kelas dipasangin. Dipasangin. Ya, tapi Terus? tapi Pandu itu udah apa ya? Udah mau berpasangan sama si Elsa. Alhamdulillahnya kakak kelas juga masangin sama Elsa. Kenapa Elsa dipilih untuk pendukungnya Pandu? Elsa tuh gimana ya? Orangnya dewasa. Oh, kelasnya sama? Kelas 11 juga? Ya, Iya, kelas 11. kelas 11 Kelas juga. 11. Oke. Pernah pengalaman di OSIS juga? Belum dia. Belum sih. Oh, belum. Ya. Tapi menonjol gitu ya? Ya, Iya, menonjol Oh, banget. gitu. Oke. Saya jadi pengen ketemu Elsa. Oke, salam untuk Elsa ya. Ini Elsa kenapa nggak bisa datang? Dia ada rapat. Hari ini ada Oh, rapat. rapat. Oh Ya, gitu. ada rapat. Jadi didelegasikan sama Pandu untuk Elsa, ini keren nih. Jadi gitu ya teman-teman. Sedikit banyak kita bisa belajar dari Pandu bahwa jabatan itu yang namanya sementara ya. Iya. Jadi ya harus ada regenerasi juga, merangkul temen yang tadinya rival, ya rival dalam tanda kutip ya. Rival dalam kompetisi pemilihan OSIS saja, bukan lebihnya gitu. Oke Pandu, kita kan melihat banyak sekali hambatan ya ketika melaksanakan sebuah program kerja. Nggak semuanya mulus-mulus aja. Ya. Tapi apa yang jadi prioritas Pandu gitu? Prioritas program kerja Pandu. Di tahun 2021-2022. Waktu tahun sebelum corona atau COVID-19 ini kan SMA Negeri 5 ngadai Semali Art sama pekan olahraga seni siswa. Betul. Nah, itu olahraga apa ya? Perlombaannya itu satu SMA Kota Lubuk Linggau sederajat. Nah, karena COVID-19 ini tahun sebelumnya nggak ada tuh, diganti jadi perlombaan seperti biasa antar siswa. Angan-angan Pandu di tahun Pandu jabat ini, semoga insya Allah Pandu kembali aktifin program Lomba kerja yang itu untuk sederajat tingkat SMA Kota Lubuk Linggau. Kalau bisa lebih naik. Kabupaten Musirawas Muratara. Oh Ya. boleh. Itu kita tunggu ya actionnya Pandu dan teman-teman Dandi dan teman-teman ya. Itu memang event itu lengkap ya. Seluruh seni di situ ditampilkan, ekskul juga, Olahraga gitu. juga ada. Olahraga juga gitu. Jadi apa yang ada di SMA 5 itu memang tergambar di event itu. Iya. 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 Oke. Nah, Pandu sekarang melihat COVID-19 ini kan kalau nggak salah vaksinasi udah selesai ya? Iya, SMA sudah. 5. Sudah. Oke, sudah divaksin? Sudah vaksin. Sudah divaksin. Oh, semuanya udah ya selesai? Sudah. Ya, semuanya sudah. Sudah ke dosis kedua. Ya. Oh, udah selesai. Berarti bisa dong ngadain acara langsung tatap muka gitu banyak. Insya Sempat Allah. nggak sharing-sharing sama guru atau gitu? Awalnya sih ada apa ya? Ada dorongan dari guru. Iya. Kita kan udah vaksin sesi 2 nih. Insya Allah kita rencananya mau offline lagi. Tapi dari pemerintahnya kayaknya kurang boleh deh. Kalau untuk Yang agak besar gitu ya. Sekota Lubuk Linggau itu kurang. Oh gitu. Oh iya. Mungkin ada solusi ya supaya teman-teman di SMA Negeri 5 dan sekolah-sekolah lain terutama itu bisa mengaktualisasikan atau mengeksplorasi hobi gitu ya atau ekskulnya sehingga anak-anak tetap kreatif, tetap disibukkan dengan hal-hal yang positif gitu. Pandu melihat program kerja yang sudah pasti sudah terkonsep gitu. Ya. Apa yang Pandu pengen dari teman-teman yang mungkin sekarang seperti apa gitu teman-teman harus mendorong Pandu untuk merealisasikan seluruh program kerja itu? Kalau Pandu sendiri mereka itu lebih kebersamaannya, kekeluargaan itu lebih kompak. Kalau si pemimpin bilang ini, semoga kalau yang lain itu juga setuju, nggak ada yang nggak ada yang nggak enak hati gitu. Kalaupun Biar- ada yang ini
ada yang mungkin mau ngeritik ya ngeritik tapi membangun ya. Ya itu. Oh gitu. Supaya apa ya? Namanya juga OSIS, organisasi Intrasekolah. Nah, itu yang nama organisasi pasti bertukar pendapat. Nah, jika si pendapat A, pendapat B menjadi satu itu kan bagus tuh. Benar-benar. Nah, Pandu ingin kalau siswa-siswa atau teman-teman Pandu ini lebih solidaritasnya lebih klop, chemistry, komunikasi. Komunikasi itu kunci pertama sih. Sama antusias. Antusiasnya tuh harus ada. Oke, jadi program gue lebih enteng ya. Iya. Kalau Dani sendiri apa nih program kerja di bidang IMTAK-nya? Kalau program kerja Dandinya, kalau di jangka panjangnya yang pertama mengaktifkan suatu kegiatan pada saat hari-hari besar. Oh gitu. Kayak hari itu kan Maulid membahas tentang Nabi agama. gitu. Jadi kayak hari Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu segmen IMTAK-nya bergerak di dalam bidang itu. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Jangan. Itu segmen IMTAK itu sama berhubungan sama Rohis. Oh gitu, koordinasinya dengan Ya, Rohis. koordinasinya sama Rohis. Oke teman-teman, kita sudah bicara masalah OSIS ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada masukan gitu ya di kolom komentar bisa diketik misalkan Pandu bikin program ini dong gitu biar lebih rame dan bisa dilaksanakan online misalkan. Atau Dandi bikin event ini dong gitu. Dan itu masukan-masukan itu biasanya akan sangat membangun ya biar OSIS SMA Negeri 5 itu makin hidup gitu, makin produktif gitu ya. Nah, Pandu bicara soal kesibukanmu di OSIS. Iya. Kamu juga sebagai siswa, terus Dandi juga siswa ya. Sebenarnya tugas utamanya ya belajar gitu ya. Tapi gimana sih cara kalian membagi waktu dulu antara ngebantu orang tua sama OSIS sama ini? Gimana biar semuanya sejalan gitu? Kalau Pandu gimana? Kalau dari Pandu yang pertama itu pastinya itu berdoa kepada Allah agar kita hidupnya lancar, aman, tentram, dan nggak pusing, nggak stres. Nah, terus yang kedua itu kita bikin schedule. Misalkan pagi sampai siang itu kan sekolah tuh, belajar daring ataupun luring. Nah, waktu misalkan ada rapat OSIS atau kegiatan ekskul lain di SMA, itu kita sisihkan waktu untuk ekskul. Kalau memang tidak sempat, itu caranya kita seperti apa ya, koordinasi dengan orang tua. Kalau misalkan ada ini kita harus nyambung gitu ya. Ya. Itu kayak sekarang ya, dari sekolah langsung ke Lingga Pos gitu. Harus ini ya, harus ngabarin intinya gitu. Tapi ada ekskul juga. Pandu ikut ekskul juga selain OSIS? Iya, ikut. Ekskul apa? Ekskul pramuka sama basket. Oh, pramuka sama basket juga. Iya. Banyak banget berarti kegiatanmu ya? Iya. Oh. Setiap per minggu tuh pasti date lowongan untuk kayak bermain. Ya, bermain. Iya. Oh gitu, full. Tiap minggu tuh ada galau ekskul yang diikuti. Oh gitu. Satu orang boleh, dua? Boleh. Oh, Ikut boleh. semua boleh kalau bisa Membagi waktu. Ya. Oh gitu. Dan Diku juga Ikut. ekskulnya apa? Yang pertama ekskul Rohis, kedua pramuka, yang ketiga OSIS. Sudah itu. Banyak banget. Saya ngebayangin dulu aja kalau Mbak cuman satu ekskul aja udah kemeng ya. Ini setiap udah pramuka wajib ya? Enggak. Oh enggak. Oh tapi OSIS number one ya? Yes. Oh of gitu. course. Oke teman-teman, kalau kamu melihat Pandu melihat teman-teman di OSIS, terus teman-teman udah kelihatan mendukung ya. Kalau kamu melihat organisasi OSIS itu seperti apa sih sebenarnya? OSIS itu bagi Pandu sebuah wadah yang menampung aspirasi, menampung prestasi-prestasi siswa-siswi sekolah, menampung pendapat, saran, kritik. Tak hanya itu, bagi Pandu OSIS itu sebuah keluarga. Keluarga kedua yang dari bagi Pandu itu kebersamaannya itu nyatu banget. Sama OSIS itu yang membuat Pandu bisa public speaking, bisa bercanda sama teman, sosial Pandu lebih meningkat, lebih pede aja sih.
Kalau kamu dikritik orang di waktu rapat gimana, Pandu? Waktu itu Pernah dikritik ya? oh sering. Iya, Oh sering. Oh sering Pandu kritik. kritik, Iya. saran, sama pendapat. Oh gitu. Iya. Oh jadi memang itu dikasih Iya, luang dikasih, waktu Ya gitu. ada. Oh terus gimana Pandu menghadapi? Mungkin kalau kamu siswa biasa kan agak sedikit nggak pernah mungkin ya yang itu. Iya. Nah ketika kamu jadi OSIS, aku punya pendapat ini, ternyata orang ngeritik itu gimana? Reaksi psikologi dan reaksi fisiknya juga untuk Pandu. Kita cara untuk ngatasinya itu pertama nurunin ego dulu. Oke. Nurunin ego, emosional kita nggak naik. Misalkan kalau orang ngeritik itu pasti kan emosionalnya pasti tinggi itu. Nah kita harus nurunin ego. Kalau enggak tinggi sama tinggi nanti jadinya ribut. Benar. Pertama itu kita nurunin ego, terus kita cerna nih. Ini sudah ngeritik, sudah kasih pendapat sama saran. Gimana kalau kita satu ibarat aja? Oh gitu. Kita satuin, ada yang misalkan plan A ini ada yang dibuang sedikit, plan B ini ada yang dimasukin. Jadi Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Dan mengatur susunan pengurus ini juga ada kayak gitu ya? Ada. Sedikit bukan gontok-gontokan ya istilahnya ya, masukan, saran gitu. Tapi kan kadang bertolak belakang sama hati kita ya kadang. Iya. Oke. Benar-benar. Termasuk menyusun program kerja pasti ada kayak gitu juga ya pas rapat pertama ya. Ada. Iya. Pasti Oke. ada itu. Di organisasi pasti Oke. ada. Dan ketika kamu tapi di kelas 11 itu nggak ada kelas 12 ya di dalam pengurusnya ya? Itu setelah serah terima jabatan, kita sudah dilepas. Dilepas dari Oh, dilepas dari kakak-kakak ya. Tapi kalau misalkan Koordinasi masih ya. koordinasi bisa. Oh, gitu. Oke. soalnya komunikasi itu nomor satu lah. Iya. Iya. Nah, bicara soal koordinasi dan sebagainya, menurutmu karena OSIS ini kan perpanjangan tangan manajemen sekolah sebenarnya ya? Ya. Iya. Apapun informasi yang ada di sekolah itu biasanya yang pertama yang dikasih tahu OSIS. Ya. Iya. Mungkin ada informasi event, informasi program sekolah dan sebagainya. Biasanya apa yang kamu paling tunggu-tunggu untuk sekarang? Biasanya program-program sekolah yang pengen kami hidupkan itu? Ada nggak semacam selain event mungkin ada workshop atau apa yang memang dibutuhkan siswa saat ini gitu? Yang pertama itu pastinya sekolah seperti biasa sih. Iya. Oh sekolah seperti Bisa, biasa Iya, yang rindu banget. sekolah seperti Oke. biasa. Terus kalau ada sih study tour. Study tour. Ya. Kenapa? Kamu butuh refreshing? Ya. Nah, juga namanya mahasiswa. Iya. Oh untuk cari ilmu lagi ya sebenarnya? Iya, mahasiswa juga kan belajarnya nggak satu mata pelajaran tuh kan, pasti lebih dari 5, 8 mapal. Itu pasti butuh refreshing lah Betul. untuk otaknya biar nggak stres. Pengennya kemana sih kalau OSIS dikasih, misal maaf nih Pak Jamal ya, misal Pak Jamal kasih tantangan, ayo OSIS pengen kemana? Nah itu jawabannya kemana? Kalau Ke Jogja sih. Jogja kenapa? Ya, Oh balik kampung. ya nggak gitu juga. Kenapa? Karena ada kota pelajar atau apa di situ? Ya, karena ada kota pelajar juga. Oh kamu pengen belajar Selain di itu sana? juga wisata alamnya tuh bagus-bagus. Oh gitu. Ya, jadi ada waktu untuk refreshing, waktu wisata alam, ada kita waktu untuk kota pelajar. Oke. mengunjungi. Oke, semoga dua cita-cita OSIS ya. Amin. Ini amin. direalisasikan ya. Meskipun hanya pengurus inti mungkin. Emang berapa sih satu pengurus satu angkatan itu berapa pengurus seluruhnya dan berapa divisi? Angkatan Pandu. Ya. Kalau Ada yang di ini enggak? Maksudnya di renov lagi gitu. Dari yang kemarin. Ada penambahan. Ada, Ya, ada yang iya. ada yang keluar, ada yang di juga yang renam sekbiknya Oh, ditambah divisinya. enggak. ditukar. Oh, ditukar, Iya, di-change. Orangnya Orangnya di-change. ditukar. Ya. Biar lebih produktif. Iya. Jadi di divisi berapa? Berapa divisi di OSIS kita? Divisinya itu kalau nggak salah 9. 9. 9 8 ya? Oh, gitu. Ya. Apa aja olahraga gitu atau agama? Yang pertama Imtak sendiri ya, Ya, Imtak. tadi iman dan takwa. Yang kedua itu kesehatan jasmani dan rohani. Kesat. Oh iya iya. Itu berkaitan dengan olahraga. senam kayak Ya, senam. Oh, jadi yang handle Ya. yang handle yang memimpin apa tuh waktu hari Jumat Oh, senam benar. Ya. itu anggota OSIS. Oke. Terus ada sekbid seni sastra budaya. Hmm. Seni
sastra budaya itu berkaitan seperti tugas prokernya itu buat mading, Mading. buat mading sekolah. Wajib itu? Itu kalau ada kegiatan aja sih. Oh gitu. Heeh. Oh iya ada ya yang sebelah sini samping kawat-kawat itu ya dekat Ya, kawat. iya, Iya benar, iya benar. terus. Terus ada sekbid Humas. hubungan masyarakat. Oh humas. Kayak ada humasnya juga loh. Iya. Turun ke masyarakat. Oh gitu. Ya. Jadi informasi-informasi apa gitu. Nggak hanya di sekolah aja sih. Ya di masyarakat juga. Soalnya ya itu hubungan itu terbuat dari komunikasi. Terus ada sekbid Bela negara. bela Bela negara. negara juga ada. Ya, nah Untuk- bela negara ini bergeraknya di latihan baris berbaris. Oh untuk ini ya. Ya, Baris misalkan menyiapkan upacara. menyiapkan upacara hari Senin, Ya. melatih petugas-petugas, Mm. sama kalau ada dari Paskib, eskul Paskib, koordinasinya dengan bela negara kalau Oke. ada mau tes ke Paskib gitu. Oh gitu pas dari Dispora mau rekrut ya. Ya, Iya. ya. Dari sekian ketua bidang ya atau sekretaris bidang itu Pandu ikut nyeleksi satu-satu mereka yang mau jadi formasinya Pandu itu. Pandu Atau lebih- ada seleksi khusus wawancara atau apa gitu? Enggak Mau sih. jadi pengurus OSIS. Enggak seleksi khusus sih kalau untuk sekbid. Tapi kalau untuk pengurus OSIS itu baru ada wawancara. Wawancaranya apa biasanya? Kita cari bocorannya siapa tahu ada yang mau jadi ketua OSIS. Yang pertama itu waktu zaman Pandu motivasi untuk Gabung di OSIS ya, apa? motivasi Itu untuk ketua dan wakil ketua OSIS. seluruh. Oh seluruh? Iya, seluruh. Seluruh pengurus harus diwawancara? Iya, Ya, harus wawancara. benar. Motivasinya ingin masuk ini. Iya takutnya salah ini ya, salah misi ya. Iya. Oh gitu. Oh diwawancara. Iya. Terus oke. Setelah itu Terus- akademis berpengaruh nggak? Akademis enggak sih. Soalnya OSIS SMA 5 itu lebih mencari siswa-siswi yang ingin bergerak di bidang masyarakat untuk menjadi pemimpin, seorang pemimpin. Iya. Nilai bukan jadi patokan untuk menjadi orang sukses. Benar. Ini tolong di quotes ya. Pandu. Nilai bukan patokan orang sukses. Nanti kalau Pandu udah jadi camat atau udah jadi wali kota kita keluarin lagi. Amin ya. Amin. Oke. Jadi mau jadi pengurus OSIS pun harus diseleksi. Iya. Harus diwawancara. Oh, yang wawancara siapa? Itu yang pertama kakak kelas pastinya itu. Kakak Oh, kelas. bukan Pandu. Enggak. Bukan. Oh, Soalnya jadi- Pandu juga diwawancara waktu itu. Seluruh kami diwawancara. Iya. Oh, gitu. Jadi dilihat kesungguhannya sejauh mana Iya. gitu. Karena OSIS itu kan ibaratkan tuh tiang sekolah. Jadi OSIS itu ibaratkan tuh tombak seluruh sekolah. OSIS jatuh, sekolah pun jatuh. Oke, image-nya di Iya. brand image-nya Iya. di Iya. OSIS gitu. Berarti kalian dong yang harus jaga nama baik. Iya harusnya. Ya, pasti. Jadi itulah kami setiap anggotanya harus diwawancara biar dapat kayak Terbaik itu, dari ya, yang ya, terbaik. dari yang Oh, terbaik. emang berapa dulu yang ikut sampai akhirnya tersaring? Akhirnya sekarang berapa? Sempet waktu awal tes itu 40-an lebih. Mm-mm. Yang Sekarang- ikut ya, Sekarang sekarang 23. udah 23, terus 23. nurun lagi jadi Iya. 19. Oh gitu. Itu bisa seleksi alam juga mereka. Iya, Iya, bisa ah, seleksi sudah alam. seleksi alam. Seleksi alam tuh maksudnya ketika mereka dalam berapa kali event atau berapa kali rapat nggak datang mundur gitu atau Iya, harus benar. dipanggil. Iya. Benar. Oh gitu. Jadi nggak macam-macam loh. Iya. Jadi OSIS juga sekuat itu, sedetail itu ya ternyata Iya. organisasinya. Kalau mau jadi ketua OSIS, syaratnya apa? Syarat yang pertama itu bertanggung jawab, Oh, bisa merangkul teman-teman. itu diwawancara di sesi wawancara itu ditanya. Iya, Iya. ah, Ditanya oleh guru sama itu kakak kelas. ada Oh, pembina guru juga. yang Pembina apa? juga. Oh Pembina. gitu. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga itu bisa membagi waktu, manajemen Oh, waktu. jadi komitmen sama tanggung Iya. jawab. Iya. Kita harus bersahabat dengan waktu. Jangan kita mau diperbudak oleh waktu soalnya. Oke. Waktu terus berjalan. Memang waktu terus berjalan, tapi kita juga harus terus maju. Oh gitu. Jadi jangan terlalu kalau spion ya ngelihat depan, jangan spion Iya. belakang mulu ya dilihat. Melihat apa namanya? Apa yang terjadi di belakang boleh, tapi sesekali aja untuk pelajaran. Ya. Aduh, hari ini banyak banget quotes-nya. Oke, kita berbincang sama Pandu.
tentang OSIS, tentang gimana tadi udah dikasih tips ya adik-adik kelas 10 yang mungkin ada cita-cita mau jadi ketua OSIS. Bisa disimak omongan Pandu sama Dandi tadi ya. Nah selanjutnya nih, sebenarnya siapa sih orang yang paling berpengaruh untuk Pandu bisa jadi, kalau saya bilang sebijak sekarang ya, sedewasa ini? Siapa sih Pandu? Gimana ya? Mungkin ada, mungkin ibu, bapak, atau kakak, atau mungkin kakak tingkat, atau mungkin kepala sekolah atau guru gitu. Banyak sih sebenarnya, tapi ini dari apa ya? Kalau dari keluarga pasti ibu itu. Kalau dari keluarga dari ibu, soalnya ibu dukung banget. Misalkan Apa nasihat yang sering ibu sampaikan untuk Pandu? Meskipun kita terhalang, kita harus terus maju. Kita harus berusaha, jangan pernah mengeluh. Apapun itu rintangannya kita harus hadapi. Jangan lupa doa selalu sama Tuhan. Itu sih. Oh gitu. Ya itu kata-kata ibu Pandu jadi moto hidup sih. Oh gitu. Ya. Ya. Moto hidupnya, meskipun jalan gak mulus, yang penting lanjut terus. Oh, tepuk tangan dulu dong. Ini kayak ada di tulisan siapa? Terus Ibu Pandu ketika tahu Pandu jadi ketua OSIS gimana? Ibu Pandu diusap-usap gitu gak kepalanya? Enggak, Ibu Pandu sempet sempet nangis waktu Nangis? Pandu pulang ke rumah. Oh, kamu Iya. cerita? Pandu cerita. Gitu. Terus? Ibu sempet salimin Pandu doa terbaik. Terus Pandu diajak untuk sholat sama ibu, untuk ngimamin ibu. Nah, terus dari sana ibu bangga sih. Oke, apa yang mau disampaikan ke ibu kira-kira? Untuk ibu sehat selalu. Kalau ada apa-apa bilang aja ke Pandu, curhat. Terus mungkin kata terima kasih nggak cukup untuk ibu. Pokoknya ibu the best lah. Sekarang Dandi, siapa dan orang yang paling berpengaruh di hidup kamu, Dan? Yang pertama tuh kedua orang tua, ibu dan ayah. Yang paling kamu ingat apa pesan beliau untuk biar Dandi bisa jadi anak yang sukses dan mencapai cita-cita Dandi? Kalau pesan beliau tuh yang pertama tuh, Dandi tuh harus bisa memimpin. Oke. Karena memimpin itu berguna untuk kedepannya. Kata orang tua tuh, rajinlah berusaha walaupun badai menghadang. Oh gitu. Orang tua Dandi itu pengennya Dandi itu jadi orang sukses. Kalau bisa lebih tinggi derajatnya dari orang tua. Amin. Kita doain ya. Amin. Amin. Oke, dan dia anak pertama ya? Dia anak pertama. Oh, pantes ya. Harapan orang Ya, tua. Harapan keluarga. Oke, harapan keluarga. Kita doakan ya, semoga Pandu dan Dandi sukses di OSIS, Amin. sukses sebagai siswa, nanti bisa lulus, bisa kuliah dipermudah sama Allah dan Amin. mencapai cita-citanya gitu ya. Dan yang pasti bisa bikin bahagia orang tua. Itu yang paling penting. Oke, teman-teman, kita sudah berbincang cukup lama ya dengan kedua tamu kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman berkenan untuk menyimak perbincangan kami karena ada tips-tips gimana caranya kita dan apa manfaat-manfaat di OSIS semua disampaikan sama Pandu dan Dandi di perbincangan kita siang hari ini. Makasih Dandi sama Pandu. Ya, sama-sama. Semoga Makasih semuanya juga. lancar ya. Amin. Nanti kalau di OSIS kabarin ya kalau ada acara. Oke teman-teman, itu saja perbincangan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.